Dia dulu yang ngodok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat milenial unggul dan masyarakat Kabupaten Maros dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan mendatangi salah satu toko yang ada di Kabupaten Maros, di mana toko ini yang sangat saya kagumi. Teman-teman pasti penasaran kan, yaitu Bapak Andi Harmil Matotorang. Nah, saya akan melihat dan mengupas bagaimana sih Bapak Andi Harmil Matotorang ini dalam lingkungan keluarganya, berinteraksi dengan keluarganya. Dan kalian pasti penasaran kan? Dan lihatlah di belakang saya. Sekarang saya berada di depan rumah Bapak Andi Harmil Matotorang. Cukup sangat sederhana, apalagi bisa dibilang mantan wakil bupati 2 periode. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita lihat bagaimana sih interaksi keluarga dari Bapak Andi Harmil Matotorang. Yuk ikutin saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Nah sekarang saya sudah berada di rumah Bapak Andi Harmil Matotorang. Yuk masuk. Halo cantik. Ini siapa Pak? Kalau bisa taruh. Cucu saya ini. Ini cucu yang keempat, cucu yang kelima. Cucu yang kelima. Oke, jadi Bapak ini tadi dari mana? Mungkin saya mengganggu ini Bapak waktu tak ini. Tadi baru pulang ini kampanye di Tanda Lili. Tanda Lili. Dari mana lagi Pak? Tanda Lili terus di Mandai juga. Dari situ ya. Jadi Bapak Andi Harmil Matotorang ini salah satu tokoh dan juga tadi sudah melaksanakan beberapa sosialisasi kampanye sebelum di tanggal pemilihan 9 Desember 2020. Baik, kita akan kembali lagi cerita-cerita dan mengupas bagaimana lagi di dalam rumah Bapak Andi Harmil Matotorang. Tadi Pak kan kita bilang dari kampanye dan sosialisasi. Iya. Itu apakah memang sehari-hari tak sebelum sampai tanggal 9 Desember ini apakah kampanye dan sudah berapa lama nih Pak? Iya. Jadi sejak tanggal 26 Oktober yang lalu, ya, maaf 26 September yang lalu masuk masa kampanye, saya sudah tiap hari keluar, kunjungi semua desa, bersosialisasi di masyarakat, ya, dan alhamdulillah sudah semua desa saya kunjungi dan kecamatan di Maros ini. Ya, alhamdulillah. Dan ini cucunya cucu keempat? Kalau ini yang keempat, Ya. ini yang kelima dari 6 cucu. Oke, jadi ada 6 cucu tadi? Ada 6 cucu. Oh iya, Iya. biasa. Mungkin kita kalau ditunggu kakek kalau pulang, luar biasa. Kalau Iya. mungkin juga cucu salah satu penyemangat tak? Iya, ini kalau saya pulang kampanye capek, terus cucu yang sambut ya capeknya rasa hilang gitu, ya senang. Oke, jadi menurut Bapak ini Iya. maknanya itu cucu apa Pak? Ya cucu itu penyemangat, ya memberi semangat kepada saya juga, sekaligus memberi hiburan. Ya kalau lagi capek terus disambut dengan cucu, ya alhamdulillah luar biasa senangnya rasanya itu. Ya. Mungkin ada satu hari itu Pak yang ada perkumpulan antara keluarga yang berkumpul dengan cucu tak. Biasa tuh main-main apa itu Pak dengan cucu tak? Ya biasanya kalau hari Minggu anak cucu semua pada libur ngumpul di sini, biasanya makan bareng. Weekend ya Pak? Iya, weekend ya, atau ke tempat-tempat rekreasi, atau kalau tidak, kalau di rumah ya paling nonton bareng di TV di kamar. Covid ya, Pak? Iya, di Covid ini. Apakah sudah dilakukan pada saat masa kampanye ini Pak? Apa yang setelah dilakukan? Ya menyapa masyarakat, kunjungi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh-tokoh pemuda, milenial, ya kita melakukan itu, sosialisasi, menyapa mereka, bersilaturahim dengan mereka. Ya. Ini kan dalam masa kampanye Pak, keluarga juga adalah penyemangat bagi Bapak toh. Iya, pasti. Untuk masa kampanye ini sudah berapa titik yang sampai saat ini Bapak kunjungi di selama kampanye?
Waduh, sudah tidak terhitung. Iya, karena kita tahu kan Maros ini 14 kecamatan, 80 desa, terus 23 kelurahan. Ya, kalau apa namanya dusun kan ribuan gitu ya. Ya, jadi mungkin sudah ribuan lah kita kunjungi. Satu hari itu Pak paling banyak? Satu hari itu minimal 5 sampai 6 titik. 5 sampai 6 titik. Iya, startnya mulai dari jam 9 kadang-kadang. Pulangnya biasa sore atau bahkan biasa sampai jam 9 malam baru pulang. Iya. Titik terjauh yang pernah Bapak kunjungi selama kampanye dan apa kesan dari masa kampanye itu dan yang paling serunya di mana itu Pak? Yang jauh itu ada 3 kecamatan yang saya pikir ya menantang ya, di Camba, kemudian di Malawa, di Tompok Bulu. Nah, saya 3 hari lalu saya ke Camba kampanye itu dari gunung sebelah ke gunung sebelah pindah-pindah gitu, luar biasa. Ya, tapi ini namanya perjuangan ya harus begitu ya. Kalau Tompok Bulu juga, saya sudah sampai ke atas itu dekat perbatasan Goa dengan Maros ya. Kemudian kalau di Malawa saya juga naik di desa yang tertinggi di atas itu perbatasan Pangkep itu. Ya. Iya. Jadi ada perbatasan Pangkep, ada perbatasan Bone, ada perbatasan Goa. Saya sudah datangi semua itu. Bagaimana ini Pak perasaan Bapak terhadap tim Maros Unggul? Ya, alhamdulillah. Tentu kita berharap ini di pilkada ini Maros Unggul bisa menangkan pilkada supaya semua program-program yang kita rencanakan, insya Allah kita bisa laksanakan nanti kalau terpilih, insya Allah. Iya. Pasti kalian teman-teman semuanya pasti penasaran dengan bagaimana lagi dalam dari Bapak Andi Haryono, bagaimana lagi interaksi dari keluarganya. Penasaran? Ikuti terus. Ayo kita ke ruang tengah. Ayo Pak. Ya. Ya. Oke, kita akan ikut jalan lintas kembali lagi Bapak Andi Haryono. Oh, ada lagi cucunya ini yang di belakang pas ini ayo sini cantik. Ini cucu keberapa Pak? Ini yang ketiga. Oh, cucu yang ketiga. Namanya siapa cantik? Jihan. Jadi ini adalah ruang tamu atau ruang keluarga dari Bapak Andi Haryono dan bisa kita lihat bahwa keseharian Bapak Andi Haryono itu bermain sama cucu dan dia betul-betul cucunya menemani cucunya bagaimanapun keadaannya ya Pak. Meskipun dalam masa kampanye tetap ada waktu. Harus ada waktu. Iya. Karena ya cucu ini penyemangat itu. Iya. Penyemangat. Aduh sakit banget. Cucu adalah penyemangat bagi Bapak. Kalau misalkan capek, Ya, Pak lihat lagi cucu waktu masuk ya, rumah. senang lagi rasanya, ya, rasanya. semangat lagi rasanya, iya, gitu. Iya. Sekali nih Bapak yang telah disiapkan. Nah bisa kita lihat di sini teman-teman, hari ini kita sudah berada di ruang makan dari Bapak Andi Haryono. Pasti penasaran lagi kita lebih lanjutnya bagaimana? Yuk ikuti Mas. Selamat makan. Aduh teman-teman semuanya ini saya sudah kenyang Kak, sudah dikasih makan juga, sudah lihat juga ruang keluarganya dari Bapak Andi Haryono bermain sama cucu-cucunya. Dan sekarang ini saya akan mengupas tuntas lagi bagaimana interaksi dari Bapak Andi Haryono dan juga Ibu. Nah, Bapak mau tanya ini, sudah ada 6 cucu. Anaknya Bapak ada berapa? Ada 3. Ada 3. Iya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Laki-laki 1 perempuan. Iya. Dari ketiga anak dan 6 cucu, kalau saya ingin mengupas lagi nih Pak, berapa lama menikah dengan Ibu?
Saya menikah sejak tahun 80. Tahun 80. Iya. Jadi sekarang ini sudah 40 tahun. Alhamdulillah. Nah, jadi sudah 40 Tahun. Iya. Jadi siapa yang belum bakal udah kata kita udah Dia dulu yang ngodok saya. Jadi apa ini yang bisa ibu juga buat jatuh cinta dan memilih bapak untuk jadi suami kak? Ya, orangnya baik, sabar, terus murah hati. Selalu kita mengerti jadi Iya, penuh pengertian. pengertian jadi bukan hanya para perempuan yang mengerti perempuan nih. Jadi ternyata bapak dan mata orang ini juga sangat mengerti. Iya betul betul. Iya. Pernah kali ini ibu misalkan pernahkah bapak marah sama kita? Atau kan yang bapak benar-benar paling mengerti nih ke kita? Kayaknya marah-marah ya. Biasalah. Iya, namanya rumah tangga kan. Iya. Iya. Ada rumah tangga tapi tidak. Memang bapak paling mengerti soal ini. Iya. Kan ini kan saya belum pak menikah ya. Iya belum dirasakan itu yang namanya bahtera rumah tangga. Iya. Bagaimana nih ini tips-tips pak untuk para kita anak muda bagaimana caranya menjadi mungkin saya tips untuk mencari laki-laki yang baik bagaimana? Ya, kalau saya sih pertama ya carilah laki-laki yang seagama, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang setia, yang bisa mengerti perasaan perempuan gitu. Ya. Jadi memang harus benar-benar saling percaya, Harus. harus betul-betul setia. Iya harus itu. Komunikasi juga lancar di pak. Iya harus lancar komunikasi. Nggak ada yang boleh tutup-tutupi. Iya harus transparan. Kalau bisa kita pikir nih pak, untuk terakhir Iya. apa ini motivasi kita dan apa ini memang tujuan pak untuk menjadi bupati di Kabupaten Maros ini? Ya, yang pertama saya ingin melengkapi karir saya sebagai birokrasi, sebagai aparatur sipil negara. Kemudian alhamdulillah kesehatan saya masih mumpuni, masih baik. Jadi saya masih mau mengabdikan diri kepada masyarakat di Kabupaten Maros ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah kalau terpilih, ya, tentu saya berharap Maros ini bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya. Kalau boleh tanya lagi Pak, bagaimana tanggapan Pak lagi dari selama masa kampanye ini? Ya, saya pikir di Maros ini kampanyenya baik, aman-aman saja. Ya, kita saling menghargai, tidak ada yang saling kampanye hitam, tidak ada yang saling memojokkan gitu. Kita jalan masing-masing sesuai dengan program kita di masa kampanye ini. Ya. Kan selama ini Pak dalam masa kampanye ini kan bisa kita bilang sudah banyak juga masa kampanye yang negatif kan Pak, yang mungkin memblack campaign dari tim Maros Unggul. Yeah. Jadi bagaimana tanggapan Bapak terhadap isu-isu yang di luar sana terhadap black campaign ini? Ya, saya kira ya biasa lah ya. Namanya pilkada itu pasti ada black campaign ya, tapi saya kira masyarakat bisa melihat sendiri gitu ya, karena apalagi sekarang kan banyak berita-berita hoax ya, jadi tidak perlu ditanggapi lah ya. Mungkin Pak, apa pesan Bapak ini untuk pendukung dan tim Bapak sendiri? Ya, yang pendukung itu ya dengan tim, tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah mendukung saya, membantu saya, karena tentu tanpa mereka tentu saya tidak bisa mendapatkan kemenangan itu. Tapi insya Allah perjuangan dari tim, perjuangan dari relawan dan semua pendukung bisa memberikan kemenangan tanggal 9 Desember yang akan datang. Oke teman-teman semuanya, kita sudah
Oke teman-teman semuanya, kita sudah berbicara dengan Bapak Naratoran dan kita juga akan kembali mengupas tentang masa kampanyenya. Jadi Pak, di dalam masa kampanye itu di dalam tanggal 9 Desember ini, apalagi harapan-harapan Bapak terhadap para pemilih untuk memilih Bapak? Ya, yang pertama harapan saya tentu semoga pilkada ini di Maros ini berjalan dengan damai, berjalan dengan lancar, sukses, ya, berjalan dengan sesuai dengan aturan yang ada. Dan yang paling penting, saya meminta kepada seluruh pendukung saya, tim saya, mari kita sama-sama ke TPS nanti tanggal 9 Desember dan tentu mencoblos nomor 3. Ya. Oke teman-teman semuanya, kita sudah bercerita dan mengupas lebih dalam lagi dari Bapak Andi Naratoran. Kita sudah melihat bersama-sama dengan cucunya, dengan juga istri dari Bapak Andi Naratoran. Oke baik teman-teman semuanya, sahabat milenial unggul dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Maros, jangan lupa di tanggal 9 Desember 2020 gunakan hak pilih tak sebaik-baik mungkin. Jadi orang cerdas untuk memilih pemilih yang unggul. Jangan lupa pilih Bapak Andi Naratoran dan juga Bapak Andi Ilham Najamuddin untuk Maros kedepannya lebih baik. Jadi dan untuk Maros kedepannya lebih unggul. Tanggal 9 Desember 2020, jangan lupa pilih nomor 3. Maros unggul. Oke.